Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita ya, karena baru saja kita liburan. Ya, selamat tahun baru sekali lagi di tahun 2026 kali ini. Dan di minggu pertama ya, atau minggu kedua lebih tepatnya, dan sekarang tanggal 5 Januari sampai tanggal 9 Januari bakal mana pergerakannya. Pagi-pagi sudah terbang ya, karena memang ada big news saat ini. Sedang ada penangkapan ya pemerintah Venezuela dengan US. So siap-siaplah gold untuk terbang melaju jauh. Saat ini kita hilangkan dulu yang putih-putih karena ini adalah support and resistance buatan pribadi. Dan kita lihat dari Fibonacci-nya sendiri di candle daily dulu. Oh, ini pagi-pagi udah spike naik nih ya. Siap-siap untuk terbang melaju kembali. Ya, jadi lebih aman cari buy saat ini, sell jangan dicari dulu. Jadi kalau turun, yang ada buy saat ini, setidaknya di hari ini karena pergerakan sedang sangat tidak kondusif ya. Dan ini pun RSI sudah kembali ke 57, sudah kemarin kita juga bahas. Kalau misalnya akan ada kenaikan, bisa melanjutkan kenaikan karena RSI sudah kembali netral. Jadi saat ini mendingan kita cari buy kalau dikasih lagi ke daerah bawah, itu di daerah 4328. Ya, kalau dikasih lagi, gua akan cari buy, tapi sepertinya agak sulit. Tapi kalau nggak dapat lagi ya udah sell. Enggak, hari ini no sell ya. Kalaupun mau sell mungkin enggak sih. Lebih baik tidak cari sell dulu saat ini ya. Jadi lebih baik kita cari buy di area bawah. Kalau di candle-candlenya sih enakan 4.400 sementara sell enggak juga. Ini kayaknya mudah jebol nih. Ini spike-nya lumayan tinggi soalnya dari biasanya. Jadi ada kemungkinan ini bisa jebol juga 4.400. Jadi kalau dia turun ke bawah, yang ada hari ini kita cari buy. Mungkin kalau untuk lot kecilnya di 57 boleh kita tambahkan. Kalau dikasih lagi, ya. Karena ini di candle 5 menitnya kayaknya dapat nih. Ya, ada sedikit mungkin bisa dapat. Masih bisa sih kalau 57. Tapi kalau 57 cuman lot kecil ya. Lebih lebih aman lagi nunggu di 28 kalau dikasih. Kalau enggak ya udah kita ambil lot kecilnya aja. Di 57-nya aja. Oke, lanjut di bagaimana itu dari teknikalnya. Mari kita lihat dari sisi newsnya. Itu untuk hariannya. Nah, ini ada US sama Venezuela sedang konflik ya, yang intinya penangkapan presidennya Venezuela sedang ditangkap oleh Trump dan sama istrinya juga tuh ya, sudah ditahan dengan berbagai macam alasan, ya konflik seperti biasa, cap cipcup, ya. Yang pada intinya adalah ekonomi berarti nggak stabil, yang intinya gold terbang naik ke atas. Lalu di hari Senin tidak ada big news, hanya ada ISM Manufacturing PMI. Nggak hanya juga sih, kalau hasilnya jauh sih ya barbar juga. Tapi kalau dari forecast ya sama previous tidak terlalu jauh, jadi seharusnya tidak terlalu barbar pergerakannya jika memang paling ya 43, apa 48,3, 48,2 atau 0,1 lah gitu ya. Itu nggak akan terlalu gimana, paling volatile-volatile tipis ya. Lalu hari Selasa nggak ada big news, di hari Rabu CPI untuk KUD pagi-pagi akan ada pergerakan sampai di malam hari jam 10. Jaltest job openings juga ya, tidak akan terlalu banyak pergerakan ya itu ya. Forecast sama previsi sedang tidak terlalu banyak pergerakannya awal tahun. Lalu di hari Kamis, CHF ada CPI, USD unemployment claim sama juga tidak akan terlalu bergerak jauh. Di hari Jumat, China CPI 830 USD NFP. Nah, ini baru nih. Karena cukup jauh ya. Dari previous 0,1 ini 0,3. Lalu NFP-nya juga 57 ke 64. Ini cukup barbar. Jadi yang dinanti-nantikan untuk para trader news adalah di hari Jumat tanggal 9 nanti. Dari Senin sampai Kamis kemungkinan adalah sideways bullish, masih hari Jumat akan menjadi penentuan. Ya, kenapa Senin sampai Kamis adalah sideways bullish? Karena dibantu sama konflik dunia yang saat ini sedang barbar. Ya, yang menurut perkiraan ini kali ini akan membuat semuanya bakal naik perkiraan gue. Ya, karena
ini ekonomi sedang tidak stabil, otomatis emas akan naik. Begitu juga dengan mungkin Bitcoin, ya. Bitcoin juga ada kemungkinan akan terbang ke atas karena ekonomi benar-benar nggak stabil parah, ditambah juga dengan dolar. Dolar pun akan menguat. Nah, jadi jarang-jarang terjadi nih kalau misalnya emas naik, dolar naik. Biasanya berbanding kebalik kan. Biasanya kalau apa namanya dolar naik, emas turun. Kali ini enggak. Ya, ada narasi, ada kemungkinan besar malah bakal naik semua. Jadi Bitcoin naik, dolar naik, emas naik di tahun ini. Ya, kalaupun naiknya tidak terlalu signifikan gitu ya, karena uangnya istilahnya kebagi rata gitu. Karena orang-orang yang belajar invest sepertinya sudah semakin banyak dan sepertinya uang yang akan beredar di dunia investasi di tahun ini akan banyak gitu. Jadi semuanya akan terbang. Hanya saja mana yang lebih terbang, gue juga nggak tahu. Jadi pastikan kita kunci aja TP dan SL-nya. Jangan jangan lupa juga kalau udah terbang ya di TP gitu. Oke, so segitu saja analisa harian kita untuk daily-nya dan untuk mingguannya kita kali ini. Salam cuan.